Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Rafli Sudarsono dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya Wahyudi dengan NIM 187241033. Perkenalkan, nama saya Isa Jawa Fatimiyah dengan NIM 187244109. Nah, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di presentasi ini. Hari ini kita mempresentasikan tentang game catur. Dalam game ini kita memiliki sebuah bidak kuda yang akan bergerak pada pattern tertentu. Permainannya dimulai dengan bidak kuda yang berada di luar papan catur, dan pada langkah pertama, pemain memiliki kebebasan untuk menempatkan kuda di mana saja di papan caturnya. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. Kotak yang dilangkahi sebelumnya tidak boleh dipilih kembali. Tetap kalau dipilih kembali, permainan akan selesai dan kalah. Dan untuk memberikan fleksibilitas pada pemain, game ini juga ada dengan fitur undo yang memungkinkan pemain membatalkan langkah mereka jika mereka ada keputusan yang kurang tepat. Dengan aturan-aturan ini, permainan menjadi semakin menarik. Langsung kita jelaskan ya di presentasi kita kali ini. Next. Yang pertama ada kelas catur ya. Di sini kita mulai dengan mendeklarasikan kelas caturnya yang bertugas mengatur permainan catur. Di sini kita mengompor scanner ya, tuh dari library Java Util untuk memungkinkan input dari pengguna. Variabel n dideklarasikan sebagai konstanta dengan nilai 8 yang menunjukkan ukuran papan catur 8 kali 8. Selanjutnya, objek input dari kelas scanner dibuat untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian kita mendeklarasikan array dua dimensi board berukuran 8 kali 8 untuk mewakili papan catur. Dan dua array lainnya yaitu column move dan row move itu untuk menyimpan langkah-langkah pergerakan kudanya yang ada di papan. Kuda bergerak dalam pola tertentu seperti seperti catur biasanya ya L itu. Kombinasi dua langkah horizontal dan satu langkah vertikal. Atau sebaliknya juga bisa. Next. Di sini kita di main. Nah, ini kita bisa melihat kode dalam metode pemain yang bertugas untuk menerima input posisi awal kuda dari pengguna. Dua variabel initial column dan initial row dideklarasikan untuk menyimpan posisi kolom dan baris untuk pion kuda di papannya. Dalam do sama while loop itu, pengguna diminta untuk memasukkan posisi awal dalam format x, y atau itu 0,7 tuh contohnya. Input ini diproses dengan memecah string yang dimasukkan berdasarkan tanda koma, lalu mengonversi bagian pertama sebagai kolom dan bagian kedua sebagai baris untuk dengan menggunakan integer parsen parcel integer itu. Program akan terus meminta input jika posisi yang dimasukkan berada di luar batas papan catur 0 hingga 7. Oke, next. Di sini masih tetap pada main ya. Setelah posisi awal kuda masuk, program menampilkan papan catur yang berisi posisi kuda yang sudah di-input oleh user menggunakan metode showboard. Kemudian, algoritma pemecahan masalah dimulai dengan mengambil fungsi solve yang berusaha mencari solusi untuk pergerakan kuda pada papan. Jika algoritma ini berhasil menemukan solusi, program akan menampilkan papan dengan hasil akhir yang pencetak selesai. Namun, jika solusi tidak ditemukan, program akan mencetak pesan solusi tidak ditemukan. Baik. Nah, dengan seperti itu, program ini berfungsi untuk mencari solusi dari pergerakan kuda di papan catur sesuai aturan yang telah ditentukan pada awal permainan tadi. Next, akan dilanjutkan teman saya.
Oke, Ya, oke. Terima kasih Tony sudah jelasin eh, programnya tadi ya. Sekarang kita masuk ke fungsi showboardnya. Jadi di sini fungsinya buat menampilkan boardnya, board yang sudah apa namanya, yang ya boardnya gitu. Oke, jadi di sini ada ada apa namanya, ada fungsi showboard ya seperti namanya sendiri. Terus di dalamnya itu ada for loop sebanyak 2 kali. For loop yang pertama itu buat apa namanya, buat barisnya. Terus for loop yang kedua buat em, apa namanya, buat kolomnya. Terus di bawahnya ada sistem output line buat bikin baris. Oke, mungkin bisa di next. Kemudian fungsi selanjutnya adalah isvalid. Jadi di sini digunakan buat mengecek apakah sel yang akan ditempati itu sudah terisi atau belum. Jadi di dalam fungsi ini eh, kita diminta eh, dua parameter ya, pakai dua parameter eh, dengan tipe data integer di dua-duanya. Eh, Parameter yang pertama bernama row, terus parameter kedua bernama column. Terus di dalamnya itu kita akan return boolean ya, jika kolom lebih dari atau sama dengan nol, dan kolom kurang dari n, dan row lebih dari sama dengan nol, dan row kurang dari n, dan board yaitu array dari apa, array dari boardnya gitu, row kolom sama dengan nol. Jadi ya seperti yang jelasin tadi, fungsinya buat mengecek apakah sel yang ditempati udah terisi atau belum. Mungkin bisa di next. baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pertama, fungsi solve ini eh, untuk mengecek apakah posisi terisi semua atau belum. Yang pertama, jadi kenapa n kali n? Karena ini papan 8 kali 8. Jadi kalau udah lebih dari 64, berarti udah terisi semua dan bakalan selesai. Kemudian yang kedua adalah ada loop, for loop. Di sini for loopnya untuk mengecek jalannya kuda untuk beberapa langkah. Kemudian kita akan manggil fungsi isValid untuk mengecek apakah langkahnya itu valid atau enggak. Kemudian eh, ada rekursif untuk mengecek move ke depannya. Misal eh, langkahnya buntu, maka akan ada backtracking untuk mengulang fungsinya. Di sini ada array row move untuk menyimpan kombinasi gerakan kuda, ini barisnya, dan column move untuk menyimpan kolomnya. Oke, udah selesai. Mungkin kita langsung demonstrasi aja. Jadi ini udah di run. Misal kita ambil koordinatnya di 0,7. Maka kita akan eh, menentukan langkah kudanya untuk sampai semuanya keisi semua. Ini 0,7. Nah, kuda kan biasanya L ya langkahnya. Berarti langkah keduanya akan ke sini, L. Kemudian ketiga, kemudian keempat, dan kelima, 6. Pokoknya semua langkahnya L. Sampai semuanya terisi. Setelah terisi semua, baru permainannya selesai. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.